Mengapa Yogyakarta tetap menjadi daerah istimewa, sedangkan daerah istimewa Surakarta justru dilebur menjadi Jawa Tengah? Apa yang terjadi saat itu? Mari kita simak ceritanya. Satu Hari Satu Sejarah dan Edukasi episode 45. We House, manajemen langsung 100 lebih pilihan homestay di Jogja. Pasca kemerdekaan Indonesia, terdapat banyak wilayah swapraja yang merupakan daerah-daerah istimewa. Daerah-daerah ini berjumlah kurang lebih sebanyak 250 daerah, yang merupakan turunan dari zelfbesturende landschappen, yaitu daerah-daerah kerajaan atau kesultanan yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan masih ada di seluruh Indonesia pada waktu itu. Salah duanya dari daerah-daerah ini adalah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah istimewa Surakarta. Namun, dari dua daerah istimewa ini, mengapa hanya daerah istimewa Yogyakarta yang secara resmi masih bertahan hingga sekarang? Apa yang terjadi saat itu? Disarikan dari beberapa penelitian mahasiswa dan penjelasan para pakar, berikut alasan-alasan mengapa daerah istimewa Yogyakarta masih bertahan dan berbeda dengan daerah istimewa Surakarta. Pertama, kecekatan Kesultanan Yogyakarta dalam mengambil posisi strategis di pemerintahan pusat Republik Indonesia. Pasca dikeluarkannya dekrit bersama antara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8, yang dikenal dengan Amanat tanggal 5 September tahun 1945, yang merupakan pernyataan penggabungan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam NKRI, Yogyakarta berkali-kali mengambil peran penting dalam berkembangnya Republik Indonesia. Beberapa di antaranya adalah menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia dari tahun 1946 hingga 1949. Pengorbanan harta Keraton Yogyakarta sebagai APBN awal keuangan Republik Indonesia, hingga partisipasi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam kabinet pemerintahan mulai dari menjadi Wakil Perdana Menteri Indonesia ke-5, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia, hingga menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-2. Kombinasi beberapa hal ini membuat julukan daerah istimewa untuk Yogyakarta bukanlah sebuah gelar semata tanpa pengorbanan yang besar. Kedua, kompaknya Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman untuk saling bekerja sama dan membentuk daerah bersama. Kekompakan ini bisa terlihat dari kedua daerah yang kompak, secara bersama-sama mengeluarkan dekrit Amanat tanggal 5 September tahun 1945 untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Kedua pemimpin daerah tersebut juga kompak dalam memimpin bersama daerah istimewa Yogyakarta ini, dengan Sultan atau Raja Kesultanan Yogyakarta berposisi sebagai gubernur, sedangkan Adipati Pakualaman berposisi sebagai wakil gubernur. Namun berbeda, hal-hal ini tidak terlalu terlihat di Surakarta. Dalam berbagai penelitian dan buku disebutkan bahwa setidaknya ada dua hal besar di samping berbagai faktor lain, yang membuat daerah istimewa Surakarta tidak berlanjut dan justru dilebur menjadi Provinsi Jawa Tengah. Pertama, kurang kompaknya Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Berbeda dengan di Yogyakarta, tidak pernah ada kata sepakat antara Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran untuk membentuk sebuah daerah istimewa secara bersama. Kedua daerah ini sama-sama ingin berkedudukan setara, dengan mengusulkan adanya dua daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Mangkunegaran. Selain itu, pergolakan internal kedua kerajaan, seperti pemerintahan yang dipegang oleh Pepati Dalem, menimbulkan adanya kesan di masyarakat bahwa kedua kerajaan ini masih condong dan mengharapkan kedatangan Belanda, sehingga mengerucut pada minimnya kepercayaan masyarakat kepada pimpinan tertinggi kedua kerajaan ini.
Hal ini diperparah dengan poin kedua, yaitu munculnya gerakan anti-Swapraja yang menolak feodalisme dan memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Setelah ini, ada berbagai hal yang cukup kompleks yang terjadi di daerah ini, yang tidak mungkin untuk secara lengkap kita hadirkan di sini. Akan tetapi singkatnya, kombinasi tiga hal yaitu konflik internal dalam hal kejelasan pemerintahan Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran, kemudian munculnya gerakan anti-Swapraja, yang kemudian diperparah dengan peristiwa agresi militer kedua Belanda pada 1948 yang membentuk pemerintahan Swapraja, membuat konflik antara gerakan pendukung Swapraja dan gerakan anti-Swapraja semakin meruncing. Singkat cerita, setelah Belanda meninggalkan Surakarta pada akhir tahun 1949, pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai penataan pemerintahan, termasuk pembahasan kembali mengenai Karesidenan Surakarta. Pergolakan dan dorongan yang lebih kuat dari masyarakat anti-Swapraja akhirnya melahirkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 3 Maret tahun 1950, yang membuat pemerintahan kerajaan di dalam wilayah Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran dibekukan atau dinonaktifkan, dan membatasi pemerintahan kerajaan tersebut hanya di dalam area keraton saja. Aturan ini, yang kemudian dilegalisasi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 juga menyatakan bahwa wilayah Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran secara administratif menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mengakhiri secara administratif keberadaan Daerah Istimewa Surakarta. Singkatnya, menurut Selo Sumarjan, yang dijuluki sebagai Bapak Sosiolog Indonesia, baik penguasa Kasunanan Surakarta maupun Kadipaten Mangkunegaran sebenarnya melakukan segala cara untuk mempertahankan kerajaan dan rakyatnya agar tetap berada di bawah kekuasaan tradisional di bawah kerajaan. Akan tetapi, kekuatan-kekuatan revolusioner di dalam masyarakat menjauhkannya dari kedua penguasa itu. Pemerintah pusat kemudian juga menyadari bahwa sikap Susuhunan dan Mangkunegara itu tidak bisa diterima karena bertentangan dengan arus revolusi, yang berujung pada diambilnya keputusan untuk menghapuskan kekuasaan politik kedua penguasa itu, sehingga Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran kemudian secara administratif dimasukkan ke dalam Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana menurut kalian? Ada informasi atau analisa lain? Dan kalian lebih condong kemana?